Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi semua umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini maupun nanti tayangan ulangnya. Saya selalu berdoa dan percaya bahwa saudara semua dilindungi, dijagai oleh Tuhan, dan saudara selalu sehat dalam nama Yesus Kristus. Mari pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari saat ini kita buka 1 Yohanes pasal 3, kita akan baca dari ayat yang ke-22 terlebih dahulu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Ini ayat yang sering dicuplik untuk menguatkan kita, untuk meyakinkan kita, atau sering dibagi-bagikan juga, di-share melalui media dan sebagainya. Ayat ini berbunyi demikian, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Ayat ini sering dikatakan untuk memperjelas atau menjelaskan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hobinya memberi, suka memberi. Amin. Tuhan selalu hobi memberi. Buktinya apa? Setiap pagi atau 24 jam dia tidak pernah lupa memberi kita nafas. Sedetik pun tidak pernah kehilangan momen untuk memberi kita nafas. Dan fungsi-fungsi tubuh yang lain. Dia Allah yang hobinya memberi. Dia itu Allah yang hobinya menginvestasikan atau berinvestasi. Saya ulangi lagi kalimat saya. Saudara, Allah kita itu berinvestasi atas hidup kita. Kamu tak ciptakan, kamu tak perbaiki, kamu tak cukupkan semuanya sehingga engkau bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Allah kita itu Allah yang hobinya memberi. Dan makanya ayat ini dikatakan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Kenapa? Karena dia Bapa dan kita anak.
Nah, tapi ada satu hal yang harus tidak boleh luput dari perhatian kita. Dan untuk itu saya ajak kita naik ke ayat yang ke-19 dari 1 Yohanes pasal 3 ini. Ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Dan ini kalimat yang penting. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ayat 21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Saudara, ternyata masalah hati atau yang di dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan sebagai kardia, bukan jantung ya, tetapi hati. Masalah hati itu sebuah masalah yang kompleks, masalah yang rumit. Buktinya apa? Saudara, bahkan di ayat ini dicatat, kita ini berasal dari kebenaran. Tapi ada sebuah faktor yang harus kita pertimbangkan, yaitu kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Hati yang tenang itu sebuah hal yang harus kita capai hari-hari ini. Dengan segala sesuatu yang terjadi, dengan ketidakpastian, entah itu secara ekonomi, entah itu secara hal-hal yang lain, ada satu faktor yang tidak boleh luput dari pertimbangan kita, yaitu menenangkan hati kita. Karena ini dicatat di dalam firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Kenapa saudara? Karena hati kita itu bisa loh menuduh kita. Kok bisa demikian? Ya karena kalau kata orang kuno itu dipakai iblis. Karena kita memberi celah, kita memberi kesempatan. Karena tidak diisi oleh firman Tuhan, karena tidak dipenuhi oleh iman percaya dan itu kosong, maka bisa memikirkan yang tidak benar dan tidak jelas. Oleh karena itu pagi hari ini, kalau saudara meyakini apapun yang engkau minta pasti Tuhan berikan, amin. Tapi saudara, ada satu faktor yang tidak boleh kita lupakan, yaitu hati kita ini. Kita harus menenangkan hati di hadapan Allah. Bagaimana cara menenangkan hati di hadapan Allah? Ambil waktu untuk bersekutu dengan Dia. Dan pagi seperti ini momen yang tepat. Mungkin setelah tayangan ini selesai, saudara ambil waktu beberapa saat untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau menenangkan hatiku. Sehingga sepanjang hari ini, apa saja yang aku minta, Engkau pasti akan memberikan. Dia bukan Allah yang pelit. Dan ini juga bukan janji omdo, bukan janji omong doang. Dan ini juga bukan teologi kemakmuran. Yang pokoknya kalau ikut Tuhan itu kaya, diberkati, sukses. Iya, memang itu rencananya. Tetapi lebih daripada itu, ikut Tuhan bukan soal berkatnya. Tapi ikut Tuhan itu soal materi, hal-hal yang seperti ini maksud saya. Seperti menenangkan hati kita, seperti belajar untuk percaya walaupun di dalam kesusahan. Ini yang harus kita lakukan. Nah pagi hari ini kita belajar mana kita menenangkan hati kita. Supaya apa? Apapun yang kita minta itu tidak dinegasikan atau di-cancel atau dibatalkan oleh hati kita sendiri. Contoh paling gampang. Kalau orang yang berdoa tapi hatinya tidak tenang. Saya beri contoh. Tuhan, aku berdoa. Aku pasti tidak akan kena COVID-19. Tapi hati yang tidak tenang akan berkata, kotamu sudah mulai ada yang positif. Pasti nanti kamu kena juga. Apalagi kamu pergi sana, pergi sini. Itu hati yang tidak tenang. Dan itu tidak akan bisa membuat saudara berkemenangan. Tidak akan bisa membuat saudara mengalami apa yang Tuhan rancangkan. Oleh karena itu, pagi hari ini, tenangkan hati saudara. Menenangkan hati itu bukan bermeditasi. Menenangkan hati itu adalah berbicara dengan Tuhan.
Menenangkan hati itu tidak memberi kesempatan, tidak membuka celah pada iblis, tidak khawatir. Seperti kalau secara fisik kita lakukan itu seperti tarik nafas dalam-dalam supaya lancar semuanya. Oleh karena itu pagi hari ini, ayo saudara, untuk kesekian kalinya, jangan mau kita dituduh oleh hati kita sendiri, oleh karena hati kita yang tidak bisa kita tenangkan di hadapan Allah. Nah, baru setelah kita bisa menenangkan, maka ayat 22 ini berbunyi, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan untuk itu saya juga lanjutkan, saya lompat ke Matius pasal yang ke-21 dan ayat yang ke-21-22. Matius 21 ayat 21 dan 22. Dikatakan demikian. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Percaya dan tidak bimbang ini berbicara mengenai hati yang sudah tenang. Hati yang sudah dimenangkan. Kamu bukan saja akan dapat berbuat seperti apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta, ayat 22, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara, seringkali kita bukan tertipu, terbuai dengan ayat 21 ini. Dengan kalimat, kalau engkau berkata beranjaklah tercampaklah gunung ini ke dalam laut, maka gunung ini akan pindah. Sebetulnya poin utamanya bukan gunungnya pindah atau tidak, tapi poin utamanya adalah saudara percaya dan saudara tidak bimbang. Itu poin utamanya. Demikian pula dengan yang sedang terjadi di sekitar kita hari ini. Jangan salah ambil poin utama. Poin utamanya bukan COVID-19-nya. Wong itu dengan gampang Tuhan Yesus menghilangkan itu. Tapi poin utamanya adalah tetap percaya pada Tuhan dalam situasi apapun. Tetap tidak bimbang khususnya dalam situasi seperti ini. Walaupun mungkin saudara di dalam hati sedang berkilah. Ya, yang khotbah di layar enak ngomong. Tapi saya yang menjalani ekonomi berat, toko harus tutup. Apalagi mungkin di kota yang sudah menerapkan PSBB, ada jam tertentu. Saya larisnya kalau malam, ini malam malah disuruh tutup. Itu hati yang bimbang. Itu hati yang tidak berhasil kita menangkan. Saudara mau pilih mana? Fokus ke pandemi atau fokus ke raja segala raja? Pilih penyakit atau pilih ke pribadi yang sudah naik ke atas kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu dan sudah berkata teteleste, sudah selesai. Di mana fokus saudara? Saya ingin sedikit berbagi saudara, mungkin COVID-19 hari-hari ini itu kelihatan menakutkan. Tapi saudara juga perlu tahu, demikian juga flu batuk pilek yang sekarang bagi kita biasa. Tapi bagi orang-orang 100 tahun yang lalu itu mematikan. Jadi masalahnya bukan virusnya, masalahnya adalah soal hati kita, percaya atau bimbang. Karena mau tidak mau sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya the new normal atau normalitas yang baru. Akan ada penyesuaian-penyesuaian, manusia harus menyesuaikan, manusia harus beradaptasi. Makanya fokusnya bukan di COVID-19-nya. Biar yang berwenang bertanggung jawab itu fokus ke COVID-19. Bagian kita apa? Bagian kita ya yang kita harus lakukan setiap hari. Menenangkan hati kita. Kita percaya pada Tuhan. Kita tidak bimbang. Tidak usah fokus sama yang lain. Saya kena enggak ya? Saya bisa luput enggak ya? Pasti luput. Dalam nama Yesus. Oleh karena itu pagi hari ini sebelum saudara beraktivitas. Renungkan baik-baik. Apakah kita sudah berhasil memenangkan hati kita? Sehingga hati kita ini tunduk pada kehendak Allah. Dan ketika kita tunduk pada kehendak Allah, seperti 1 Yohanes pasal 3 tadi mengatakan, apa saja yang engkau minta, pasti akan diberikannya. Karena kita menuruti kehendak Allah. Saudara,
Saya selalu berdoa supaya saudara mendapatkan apa yang saudara kehendaki di dalam Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah selalu damai sejahtera dan tidak pernah berusaha mencelakai kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang berhasil memenangkan hati kami. Kami tidak membiarkan hati kami diisi dengan berita-berita yang salah, dengan kekhawatiran, dengan kebimbangan. Tapi kami berhasil mengisi hati kami dengan iman percaya, dengan sebuah kekuatan yang baru, yang bukan berasal dari manusia, tapi oleh karena pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan, kami mau Engkau bentuk menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Dan kami mau mengalihkan fokus kami bukan kepada sesuatu yang menakutkan, tapi fokus kami hanya pada Tuhan Yesus saja. Terima kasih, bimbing kami, bantu kami. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus, dan kami berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya sama-sama kita katakan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.